Engkaulah sumber segala kemenangan. Wujudkanlah cita dan harapan kami berkumpul di tempat ini. Berikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan fisik dan mental bagi segala pemain PSSI untuk mewujudkan kemenangan di setiap pertandingan. Masya Allah, doa fans Garuda di SUGBK menggetarkan langit. Erick Thohir pimpin doa khusyuk. Demi keajaiban Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi berikutnya? Apakah akan bisa lolos? Simak penjelasannya hingga selesai. Mengejutkan, Erick Thohir siap guncang dunia sepak bola. Upayanya gegerkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2031 dengan cara pertemuan rahasia Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Apa yang terjadi selanjutnya? Penasaran? Simak videonya baik-baik hingga selesai. Wow! Wakil Ketum PSSI, Ratu Tisha minta masyarakat bergerak bersama. Ayo dukung Timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Rasakan kehebohannya. Simak videonya hingga selesai dan berikan dukungan kalian. Nah, gini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir jamin supporter Indonesia bakal jadi tuan rumah yang super ramah untuk Bahrain. Kenapa laga ini bakal jadi momen epik dan penuh kejutan? Penasaran? Simak semua beritanya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Masya Allah, doa fans Garuda di SUGBK menggetarkan langit. Erick Thohir pimpin doa khusyuk. Demi keajaiban Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi berikutnya? Apakah akan bisa lolos? Simak penjelasannya hingga selesai. Pada malam yang penuh semangat dan harapan, PSSI menggelar sebuah acara yang tak hanya mengharukan, tetapi juga membangkitkan gairah luar biasa bagi seluruh supporter dan para penggemar sepak bola tanah air. Di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam, sebuah doa bersama yang menggetarkan digelar, melibatkan supporter, mantan pemain Timnas Indonesia, dan tentu saja sosok penting yang tak bisa lepas dari perjalanan Timnas, Erick Thohir. Acara yang penuh khidmat ini tidak hanya sekadar doa biasa, tetapi sebuah harapan besar yang melibatkan semua elemen bangsa Indonesia untuk mendukung Timnas Indonesia meraih mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah-tengah doa yang penuh penghayatan, terlihat jelas bagaimana Erick Thohir benar-benar terlarut dalam suasana penuh pengharapan itu. Momen ini bukan hanya sekadar seremonial, namun tampaknya menjadi simbol kekuatan kolektif yang dimiliki Indonesia dalam perjalanan mereka menuju panggung sepak bola dunia. Erick dengan penuh khusyuk memanjatkan doa tulusnya agar Timnas Indonesia bisa menembus ambang pintu Piala Dunia 2026. Tentu saja, kita semua memiliki mimpi yang sama, ungkap Erick Thohir dengan nada penuh keyakinan. Sementara itu, perjuangan Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 memasuki babak yang menentukan. Tim asuhan Patrick Kluivert bakal menghadapi dua laga krusial pada bulan Maret 2025, bertandang ke Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Jika Indonesia berhasil meraih dua kemenangan, mereka bisa melesat ke peringkat kedua dan mendekati posisi yang menjanjikan tiket langsung ke Piala Dunia. Bahkan, dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan, mereka hanya terpaut satu angka dari Australia yang ada di posisi kedua, jadi kesempatan lolos masih sangat terbuka.
Piala Dunia 2026 menjadi impian bersama, dan doa Erick Thohir yang khusyuk ini adalah gambaran dari betapa tingginya harapan yang ada untuk timnas Indonesia. Bagaimana tidak, hanya 2 tim teratas dalam grup yang bakal melaju langsung ke Piala Dunia. Maka dari itu, segala usaha dan doa menjadi sangat penting untuk memastikan Indonesia bisa berada di posisi yang layak. Ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi tentang menggapai impian bangsa, dan Erick Thohir sudah memulai langkah besar dengan memimpin doa ini. Mengejutkan, Erick Thohir siap guncang dunia sepak bola. Upayanya gegerkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2031 dengan cara pertemuan rahasia Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Apa yang terjadi selanjutnya? Penasaran? Simak videonya baik-baik hingga selesai. Indonesia tidak hanya bermimpi menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, tetapi kini sedang berjuang keras dengan segala daya dan upaya untuk merealisasikannya. Meski demikian, perjalanan Indonesia menuju impian besar ini tak akan berjalan mulus, karena sejumlah negara besar lainnya juga memperebutkan kesempatan yang sama. Sebut saja Australia, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Korea Selatan yang juga berambisi menjadi tuan rumah. Tak hanya itu, negara-negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan bahkan mengusung ide untuk menjadi tuan rumah bersama. Sungguh persaingan sengit yang pasti memacu adrenalin. Namun, dalam upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, ada satu sosok yang tidak bisa dilewatkan, Erick Thohir. Pria yang kerap disapa ET ini tidak hanya diam saja, tetapi telah mengatur pertemuan penting yang akan mengguncang dunia sepak bola. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahwa Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, akan mengunjungi Indonesia pada bulan April mendatang, dan yang lebih mengejutkan, Erick berencana mempertemukan beliau dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan ini, menurut Erick, bisa jadi kunci pembuka peluang besar Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Eti sendiri berharap pertemuan tersebut akan memberikan angin segar dan dorongan kuat untuk Indonesia dalam mewujudkan impian besar ini. Dengan segala usaha dan strategi yang dipersiapkan, Erick Thohir yakin Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menyambut Piala Asia 2031 di tanah air. Insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dengan Bapak Presiden Prabowo, ungkap Erick dengan penuh keyakinan. Pertemuan ini akan menjadi salah satu momen krusial yang sangat dinanti-nanti, karena bisa jadi ini adalah langkah pertama Indonesia menuju kemenangan dalam persaingan untuk menjadi tuan rumah. Wow, Wakil Ketum PSSI, Ratu Tisha minta masyarakat bergerak bersama. Ayo dukung Timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Rasakan kehebohannya. Simak videonya hingga selesai dan berikan dukungan kalian. Ratu Tisha Destria, Wakil Ketua PSSI, baru-baru ini memunculkan sebuah pernyataan yang menggelegar dan penuh semangat. Dalam sebuah obrolan seru yang berlangsung dalam acara halftime show bola.com, Ratu Tisha tidak hanya membahas topik penting mengenai pengembangan wasit, pelatih, hingga kompetisi usia muda, tetapi juga membawa harapan besar bagi Timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dukungan ini, menurut Ratu Tisha, sangat vital bagi kelanjutan langkah Garuda menuju Piala Dunia yang penuh tantangan ini. Pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert akan menantang Timnas Australia di matchday ke-7 Grup C di Sydney Football Stadium. Lalu, hanya 5 hari berselang, mereka akan bertarung habis-habisan melawan Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kami meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang dipimpin Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan penting dan menentukan ini, ungkap Ratu Tisha dengan penuh antusiasme. Dukungan besar dari para supporter diharapkan bisa memberikan energi dan semangat luar biasa bagi Timnas Indonesia agar para pemain tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Tak bisa dipungkiri, pertandingan ini merupakan titik krusial dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga, hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, posisi yang merupakan gerbang kelolosan menuju Piala Dunia. Ini adalah saat yang sangat menentukan, dan semangat dari masyarakat Indonesia bisa menjadi kunci untuk membawa Timnas Indonesia menuju kemenangan gemilang. Nah, gini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir jamin supporter Indonesia bakal jadi tuan rumah yang super ramah untuk Bahrain. Kenapa laga ini bakal jadi momen epik dan penuh kejutan? Penasaran? Simak semua beritanya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru saja membuat pernyataan yang sangat menggetarkan dunia sepak bola Indonesia. Menjelang laga panas antara Timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick menjamin bahwa supporter Indonesia akan menjadi tuan rumah yang luar biasa ramah dan penuh rasa hormat. Meski ada ketegangan terkait pertemuan sebelumnya di Bahrain, di mana Indonesia kecewa setelah hasil imbang 2-2 di menit terakhir yang membuat supporter Garuda geram, Erick dengan penuh keyakinan memastikan bahwa atmosfer yang tercipta kali ini akan berbeda. Kepercayaan diri Erick Thohir bukan tanpa alasan. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia sukses menjadi tuan rumah yang menyambut Jepang dan Arab Saudi dengan sangat baik dan penuh keharmonisan. Saat Indonesia menjamu Jepang, meskipun tim kalah 4-0, keluarga-keluarga dari Jepang merasa nyaman dan aman. Bahkan ibu dan anak-anak bisa menyaksikan laga dengan gembira. Itu bagian kita menunjukkan jadi tuan rumah yang baik, tegas Erick dengan bangga. Erick juga menyebutkan euforia yang terkendali saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0, di mana para supporter Indonesia tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan, tetapi tetap menunjukkan sikap ramah kepada para tamu. Bahkan, Erick menekankan bahwa meskipun Indonesia ingin dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh persahabatan, ia juga tidak ingin timnas hanya unggul dalam sikap tetapi juga dalam permainan. Kita harus tunjukkan kita bangsa besar yang ramah dan bersahabat, tapi tetap menang di lapangan, ujarnya dengan penuh semangat. Jadi, meski suasana panas dan penuh harapan, Erick Thohir ingin dunia melihat Indonesia sebagai tuan rumah yang menunjukkan sikap terhormat dan menunjukkan permainan sepak bola yang memukau tanpa meninggalkan rasa ramah. Inilah saat yang tepat untuk timnas Indonesia mengukir sejarah baru, dan supporter Indonesia pun siap memberikan yang terbaik.
Alhamdulillah, sah. Doa fans Garuda terkabul. Setelah gagal total di Piala Asia U20 2025, akhirnya Indra Safri dipecat PSSI. Perjalanan drama luar biasa yang berakhir tragis. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan yang sudah ditunggu semua Garuda fans ini? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Di tengah gegap gempita Piala Asia U20 2025 yang penuh dengan harapan dan impian, sebuah keputusan mengejutkan muncul bak petir di siang bolong. PSSI dengan penuh kejutan akhirnya mengumumkan pemecatan Indra Syafri dari kursi pelatih Timnas U20 Indonesia. Pada Minggu 23 Februari 2025, lewat rilis resmi yang mengebohkan dunia sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, Indra Syafri juga dibebas tugaskan dari tugas beratnya mempersiapkan Timnas U20 untuk SEA Games 2025 dan ASEAN Games 2026 yang bakal datang, seolah semuanya berantakan begitu saja. Kisah ini diawali dengan hasil mengecewakan yang harus diterima oleh Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Shenzhen, China. Kejutan pahit datang saat Garuda Muda tersingkir di fase grup dengan catatan yang sangat suram, hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Poin itu pun didapat dengan susah payah, hanya saat menghadapi Yaman di laga terakhir fase grup. Setelah kegagalan yang sangat memukul ini, pelatih berusia 62 tahun tersebut dengan kepala tegak mengakui kekalahan dan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi, termasuk jika harus melepaskan jabatan pelatih yang telah digenggamnya. PSSI yang terus-menerus mengevaluasi performa tim akhirnya mengambil keputusan tegas yang mencengangkan. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk melepaskan Coach Indra Syafri sebagai pelatih utama Timnas U20 dan juga untuk persiapan SEA Games serta Asian Games, ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang seolah menanggung beban berat di pundaknya. Meskipun begitu, PSSI tetap mengapresiasi segala jerih payah Indra Syafri yang berhasil memberikan trofi ASEAN Cup U19 2024 dan membawa Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025 melalui jalur kualifikasi. Erick Thohir menambahkan bahwa keputusan ini diambil dengan profesionalisme penuh dan meski hubungan dengan Indra Syafri berakhir di sini, tetap ada rasa terima kasih yang mendalam dari PSSI atas segala kontribusinya. Coach Indra tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, ujar Erick, menegaskan bahwa pemecatan ini bukanlah akhir dari segalanya. PSSI pun mengungkapkan akan segera mencari pengganti yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut dan melanjutkan program pembinaan pesepak bola muda yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Namun, dengan kegagalan yang menyakitkan ini, nasib Timnas U20 Indonesia kini berada di titik nol. Akankah mereka bangkit kembali atau justru tenggelam dalam keraguan dan kekecewaan? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi yang pasti, ini adalah akhir dari sebuah babak penuh drama dan kegagalan yang tak akan terlupakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. PSSI keluarkan pernyataan mengejutkan. Soal pemain naturalisasi, semua proses 100% transparan, Erick Thohir. Buka suara soal isu pemain titipan dan bongkar nama-nama hebat yang siap membela Timnas Indonesia. Simak penjelasannya hingga selesai agar tidak gagal paham.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh keyakinan dan berapi-api, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati, terukur, dan, yang paling penting, sangat transparan. Erick membantah keras berbagai rumor liar yang beredar, yang menyebutkan adanya pemain titipan dalam proses ini, dan dengan tegas menegaskan bahwa segala sesuatu berjalan dengan penuh integritas dan berdasar pada persetujuan tim pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin oleh legenda hidup Patrick Kluivert. Prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang benar, ujar Erick dengan suara yang penuh semangat, seolah meyakinkan semua pihak bahwa PSSI tidak pernah bermain-main dalam memilih pemain naturalisasi. Tak main-main, PSSI juga terus menggeber proses ini demi memperkuat skuad Garuda, terutama menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan bahwa 3 nama besar sudah siap menjalani proses naturalisasi dan diproyeksikan akan melakoni debut mereka saat menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. 3 pemain yang bakal memberikan warna baru di Timnas Indonesia itu adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. Emil Audero, penjaga gawang berpengalaman yang sudah malang melintang di klub-klub top Liga Italia, mulai dari Juventus hingga Palermo, kini siap memperkokoh pertahanan Garuda. Dean James, bek kiri yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda dengan klub Go Ahead Eagles, juga siap berjuang dengan penuh semangat membela tanah air, serta Joey Pelupessy, gelandang bertahan yang saat ini tampil di Lommel SK, Belgia, turut menambah kedalaman tim. Erick Thohir dengan tegas menambahkan bahwa tidak ada celah untuk menutupi apapun dalam proses ini. Semua langkah naturalisasi telah didiskusikan dengan cermat dan disetujui oleh pelatih dan seluruh tim PSSI dengan kejujuran sebagai landasan utama. Tidak ada yang disembunyikan, semua dilakukan dengan transparansi penuh, karena ini adalah tanggung jawab moral kami kepada masyarakat, ujarnya, seraya menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan untuk kepentingan Timnas yang lebih besar. Dengan komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik, PSSI berharap dapat membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan menggapai impian besar di kancah dunia. Waduh, bikin heboh, belum sampai sehari. Setelah dipecat sebagai pelatih kepala U20, kini Indra Safri kembali ditunjuk pelatih Timnas U22 di SEA Games 2025. Apakah alasan PSSI menunjuk Indra Safri kembali? Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Berita gempar datang dari dunia sepak bola Indonesia. Indra Syafri, yang sebelumnya dicopot dari jabatan pelatih Timnas U20 Indonesia, akhirnya dipastikan kembali ke panggung SEA Games 2025 untuk memimpin Timnas U22 Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar. Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi pada Senin, 24 Februari 2025, bahwa Indra Syafri akan kembali bertanggung jawab atas Timnas U22 untuk ajang bergengsi tersebut. Meskipun sebelumnya PSSI sudah menunjuk Gerald Van den Burg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia pada 24 Januari 2025. Sepertinya PSSI punya strategi cerdik untuk membagi tugas mereka. Kabar ini semakin menarik karena terungkap bahwa pada SEA Games 2025 nanti, Indra Syafri akan fokus menggarap Timnas U22 Indonesia, sementara Gerald Van den Burg akan lebih berkonsentrasi mempersiapkan Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Inilah yang membuat skenario pembagian tugas antara kedua pelatih ini sangat mengundang rasa penasaran, apalagi dengan target ambisius di depan mata seperti Olimpiade 2028. Bayangkan, satu pelatih memimpin 2 tim berbeda untuk 2 turnamen besar, dan situasi ini tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Indra Syafri,
yang sudah berpengalaman mengantarkan timnas U22 Indonesia ke puncak SEA Games 2023. Tentu diharapkan bisa kembali membawa kemenangan gemilang di SEA Games 2025 yang bakal digelar pada Desember 2025. Sementara itu, Gerald van den Burg yang kini menjabat pelatih U30 Indonesia bakal menyusun strategi untuk memastikan Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2026. Jadi, bagaimana dua pelatih hebat ini bakal saling berkolaborasi untuk mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia? Ini pasti jadi cerita seru yang menunggu untuk terungkap. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan Indra Safri? Berikan komentar kalian. Ini dia baru mantap. Siap mengguncang dunia sepak bola. Kemenpora akan percepat proses naturalisasi 3 pemain kelas dunia. Akankah siap jadi penyelamat timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain? Kapan prosesnya? Simak penjelasan lengkapnya hingga selesai. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang dipimpin oleh Dito Aryo Tejo, kini tengah menggeber proses naturalisasi 3 calon bintang sepak bola internasional yang siap membela timnas Indonesia di pentas dunia. Dalam sebuah pernyataan yang menggetarkan jagat sepak bola, Dito mengungkapkan bahwa dokumen untuk Joey Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean James sedang dikebut agar pekan ini bisa masuk ke DPR RI. Dengan kabar ini, pencinta sepak bola tanah air bersiap-siap menyaksikan kekuatan luar biasa dari para pemain naturalisasi yang dijanjikan akan memperkuat skuad Garuda dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Ketiga pemain hebat ini yang sudah resmi diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijanjikan bisa membawa angin segar untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Joey Pelupesi, gelandang yang dikenal dengan kemampuannya mengatur permainan, Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang handal yang berkarir di Eropa, dan Dean James, bek tangguh yang sudah siap bertarung di level internasional, siap menambah kekuatan timnas Indonesia agar tampil garang di hadapan Australia dan Bahrain. Dito Aryo Tejo dengan penuh semangat menyatakan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari Erick Thohir dan Presiden mengenai proses naturalisasi ketiga pemain ini. Proses yang sedang berjalan dengan sangat cepat ini diharapkan selesai tepat waktu, agar ketiga pemain bisa tampil pada bulan Maret 2025, mengukir sejarah baru untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Menpora juga memastikan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi intens dengan DPR dan PSSI agar dokumen yang dibutuhkan segera diproses tanpa hambatan. Laga melawan Australia dan Bahrain bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertarungan menentukan nasib skuad Garuda di ajang Piala Dunia. Maka, harapan besar kini digantungkan pada pemain-pemain naturalisasi ini yang diharapkan bisa tampil memukau dan membawa kemenangan besar bagi Indonesia. Dengan latar belakang karir internasional mereka yang sangat mengesankan, timnas Indonesia kini punya peluang emas untuk meraih hasil maksimal dan terus memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Wow, inilah nilai plus salah satu pemain naturalisasi PSSI yang terbaru yaitu Joey Pelupesi. Dia gelandang jenius dengan kelemahan mengejutkan.
Pundit Belanda ungkap kekuatan dan kekurangan yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Siapa sangka, seorang gelandang berusia 31 tahun yang tengah bersinar di Liga Belgia bersama SK Lommel, Joey Pelupessy, bakal menjadi kunci transformasi timnas Indonesia? Mengungkapkan fakta mengejutkan, Joey Pelupessy yang pada Januari 2025 resmi berlabuh di klub Belgia ini dipastikan akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pundit sepak bola Belanda yang ternama, Michael Bell, yang sudah lama mengamati perjalanan karir Joey sejak ia berada di FC Twente, akhirnya membocorkan kekuatan dan kelemahan sang gelandang. Ternyata, di balik otak sepak bola jenius dan ketangguhannya di lapangan, ada sisi yang mungkin mengejutkan banyak orang. Bell memuji betapa cerdasnya Joey dalam membaca permainan, menjadikannya salah satu gelandang bertahan terbaik yang tak hanya mampu memecah serangan lawan, tetapi juga mengorganisasi serangan dari lini belakang. Kemampuan tacklernya yang luar biasa, visi passing tajam, serta sikap kepemimpinannya membuatnya dihormati sebagai kapten di Heracles Almelo. Namun, tak ada gading yang tak retak. Bell pun dengan tegas mengungkapkan kelemahan terbesar Joey, yakni keterbatasan fisiknya di lini tengah, serta minimnya kontribusi dalam mencetak gol dan assist. Mungkinkah kekurangan ini bisa diatasi, atau justru menjadi hambatan terbesar bagi timnas Indonesia? Apa yang bisa diharapkan dari Joey Pelupessy untuk masa depan timnas Garuda? Temukan jawabannya dalam perjalanan sepak bola epik ini. Berikan dukungan kalian.